Leeds United, Derby County, Nottingham Forest adalah klub sepak bola Inggris paling berprestasi pada masanya, gak kayak sekarang. Hal itu menciptakan rivalitas abadi dua pelatih Inggris terbaik untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Kalau belum nonton silahkan nonton dulu, karena seperti biasa ini spoiler konten. Gak usah lama-lama, langsung masuk alur ceritanya. 1974 adalah tahun kejayaan klub raksasa Inggris saat itu, yakni Leeds United. 29 kemenangan dalam satu musim menjadi rekor yang tidak dapat dipecahkan tim Inggris manapun, sebelum Arsenal mematahkannya pada 2003. Tahun itu juga bertepatan dengan mundurnya Sir Alf Ramsey dari kursi kepelatihan timnas Inggris. Satu-satunya pengganti paling masuk akal tentu saja Don Revie, manajer Leeds United, mantan pemain Man City. Sementara Leeds United diserahkan pada Brian Clough, manajer muda yang sedikit tengil. Ya, mirip Mourinho waktu di puncak karirnya. Dalam wawancara pertamanya saja, dia mengeluarkan statement yang merendahkan Don Revie, pelatih sebelumnya. Leeds di bawah asuhan Revie ya bisa dibilang sukses, tapi tidak diakui publik Inggris karena mereka menggunakan cara-cara kotor dengan permainan keras, dan pantas saja jika dijuluki The Dirty Leeds. Brian Clough adalah salah satu orang yang mengkritik keras Leeds United selama ini, bahkan menyebut para pemain Leeds dengan sebutan berdebah, dan tak disangka para pemain itu kini akan berada di bawah asuhannya. Dia berjanji akan merubah filosofi bermain Leeds, ya seperti Xabi Alonso yang menyulap Leverkusen saat ini. Itulah sebabnya saat Clough pertama kali datang ke Stadion Leeds, para pemain Leeds menyambutnya dengan biasa-biasa aja. Dia datang untuk memenuhi panggilan direksi klub, walaupun telat 5 hari. Brian Clough dipanggil karena statementnya di televisi tadi. Pihak direksi meminta Clough untuk menghentikan sentimen pribadinya kepada Revie, namun Clough tetap arogan. Justru tujuannya memang untuk melebihi pencapaian Revie. Itulah alasan utama dia bersedia gabung dengan Leeds United. Sentimental Brian kepada Revie bermula pada 1968, di mana Leeds United yang memuncaki klasemen divisi 1 Liga Inggris, sementara klubnya Brian yaitu Derby County adalah tim bapuk penghuni dasar klasemen divisi 2. Saat undian FA Cup, keluarlah jadwal yang mempertemukan Derby County menjamu Leeds United di babak ketiga FA Cup. Tahu akan kedatangan tim raksasa, manajemen Derby justru sangat antusias karena pasti akan menarik minat penonton lebih banyak, termasuk Brian Clough yang sangat bersemangat. Bahkan dengan pasti ia memeriksa kesiapan stadion, dari kesiapan rumput bahkan sampai mengepel sendiri keramik lantai kamar mandi tim tamu. Gak ketinggalan juga dia menyiapkan sebotol wine istimewa, saking respectnya tuh sama si Don Revie. Hari itu pun tiba, Leeds United datang namun tak langsung masuk stadion. Revie punya ritual sendiri sebelum pertandingan, salah satunya yaitu dia dan timnya harus berjalan kaki sejauh 100 yard sebelum masuk gerbang tim lawan. Brian dan asistennya menyambut di gerbang, tapi saat skuad Leeds datang, Don Revie cuma lewat begitu aja tuh, boro-boro nyapa Brian sebagai manajer tim tuan rumah. Dari sini ini, Brian udah kehilangan moodnya, bahkan dibawa hingga ke pinggir lapangan saat timnya bermain. Apalagi saat salah satu pemainnya ditekel keras oleh Johnny Kells, bintang Leeds, hingga butuh perawatan serius tim medis. Puncak kemarahan Brian terjadi pada saat Billy Bremer melakukan diving di kotak penalti, hingga membuat Derby County diganjar hukuman dari titik putih. Seusai match pertandingan, tim Leeds kembali tak menunjukkan rasa hormatnya dengan pergi tanpa menyalami Brian. Bahkan tanpa pamit langsung masuk bis untuk kembali ke kandangnya. Dari momen inilah Brian Clough mulai menaruh dendam personal pada mereka. Namun sebagai syaratnya, Brian harus bisa membawa Derby County promosi ke divisi 1 dulu.
Brian langsung meminta asistennya Peter Taylor untuk mencari pemain yang bisa berperan sebagai otak tim dan dengan jam terbang yang tinggi, mirip Kevin De Bruyne di Manchester City era sekarang. Peter pun menawarkan seorang pemain senior Hotspur, Dave McKay. Brian kaget karena pemain itu berusia 34 tahun dan berencana pensiun. Namun Peter sangat yakin dengan pilihannya. Dan ia langsung mengajak Brian ke London untuk segera bernegosiasi sebelum Dave McKay tanda tangan kontrak sebagai pelatih klub Skotlandia. Brian Clough dan Peter Taylor langsung OTW mengendarai mobil dengan jarak tempuh 98 mil menuju London. Setelah sampai dan bertemu pemain Tottenham itu, gak banyak bacot, dia langsung menyampaikan tujuannya. Besok paginya giliran Sam Langson yang menemui Brian Clough. Dia ngedumel akibat keputusan Brian yang memaksanya keluar budget gede untuk merekrut 3 pemain baru. 3 pemain itu diperkenalkan pada media. Ada Dave McKay, Alan Hinton, dan John O'Hare. Saat memulai sesi latihan, ketiga pemain itu langsung bisa berkemistri dengan para pemain lama. Itulah visi Peter Taylor yang setia menemani rekannya Brian Clough untuk menciptakan Golden Duo. Bahkan Peter dinilai sebagai otak dari duo manajerial kepelatihan itu. Kompetisi berjalan, Derby County akhirnya merangsak naik dari peringkat 18 ke puncak klasemen dan berhasil menjuarai Divisi 2 sekaligus promosi ke Divisi 1. Balik dulu ke tahun 74, hari pertama Brian Clough bersama Leeds United, di mana Brian akan memimpin sesi latihan perdananya. Kata sambutan pertama Brian kepada para pemain, yaitu buanglah semua trofi kalian ke tong sampah terdekat karena semua didapat hasil kecurangan. Kurang nyakitin gimana tuh kata-kata si Brian. Beberapa pemain inti sempat menolak gaya kepelatihan manajer baru ini. Giliran maupun Norman Hunter, Gattusonya Leeds malah men-tackling manajernya hingga terjatuh ke kubangan lumpur. Kita mundur lagi ke 1969, musim pertama Derby County di Divisi 1. Mereka bertandang ke Elland Road, stadion kandang Leeds United. Brian menyalakan api semangat pemain bahwa kini mereka satu level dengan Leeds, sang juara bertahan, sama-sama Divisi 1 Liga Inggris, walau ujungnya derby harus dirujak dengan skor 5-0 tanpa balas. Brian yang bingung di mana ia harus menaruh mukanya setelah pertandingan itu. Brian kemudian minta dicarikan lagi seorang gelandang yang punya skill penjagaan bola dan akurasi passing yang ciamik, mirip Luka Modric lah. Dengan spontan Peter menyebut nama Collington, bintang Sunderland yang kabarnya sudah nggak betah di klubnya. Tanpa pikir lama-lama, Brian segera mengiyakan dan menyuruh Peter memanggil pemain itu, meskipun Peter sudah mengingatkan bahwa klubnya mulai hidup berhutang. Dan benar saja setelah transfer itu terjadi, Brian didamprat lagi oleh bos klubnya, yaitu Sam Langson. Brian bilang dia nggak peduli urusan internal klub. Sebagai manajer ia hanya ingin pihak klub menuruti apapun yang ia butuhkan untuk bisa bersaing di level tertinggi, bukan hanya mampir promosi terus degradasi lagi. Akhirnya Derby County kembali akan menjamu Leeds di kandangnya, kali ini dalam pertandingan lanjutan liga. Brian saat itu memilih diam di dalam stadion dengan jantung berdebar dan menitipkan rancangan strateginya pada Peter Taylor. Tanpa diduga, kali itu Derby berhasil mengalahkan Leeds dengan skor 2-1 berkat strategi Brian yang jitu. Dari sini mulailah mereka merasakan peningkatan percaya diri. Musim kompetisi 1972, Derby mulai jadi klub underrated yang berubah semakin kuat, naik ke posisi atas klasemen. Klub kecil yang baru 3 tahun promosi bisa menjuarai Liga Inggris. Sensasinya melebihi Messi yang bisa angkat trofi Piala Dunia. Kembali ke masa sekarang, yaitu tahun 74, di mana akan diadakan pertandingan Charity Shield antara juara Liga Inggris versus juara Piala FA. Leeds United akan menghadapi Liverpool di Stadion Wembley.
Don Revie yang kini hadir sebagai pelatih timnas menyaksikan langsung pertandingan itu. Pertandingan itu berjalan sangat keras, dimulai saat Johnny Bells memukul legenda pool Kevin Keegan, namun tak ketahuan wasit. Dilanjut dengan tonjokan Billy Bremner ke perut Keegan. Keegan membalas dan membuat Bremner terkapar. Hingga akhirnya keduanya pun diganjar kartu merah. Liverpool keluar sebagai pemenang. Dilandasi aksi brutal tadi, Komisi Disiplin menjatuhi larangan 10 kali bertanding pada Billy Bremner yang secara tidak langsung mengguncangkan kekuatan tim. Brian butuh pemain baru. Seperti biasa, ia langsung hubungi Peter Taylor yang kini sudah berpisah. Namun ternyata kali ini Peter angkat tangan, tak mau membantu dia. Ia merasa tersinggung dengan bacot Brian yang merendahkannya. Momen itu terjadi pada 1973 saat Derby baru pulang tandang dari markas Juventus di European Cup. Saat itu juga Derby akan menghadapi Leeds di lanjutan Liga 3 hari kemudian. Bos klub minta Brian untuk fokus ke ajang Eropa saja. Ia minta pertandingan lawan Leeds pakai lapis kedua untuk recovery kebugaran pemain. Tapi Brian menolak usulan itu, mengingat tim ini adalah Leeds, rival abadi yang paling ia benci. Brian kini bahkan mulai berani merendahkan direksi klub karena jika bukan karena dirinya, Derby County hanya tim kacangan juru kunci Divisi 2. Maka Derby County turun dengan kekuatan inti. Walhasil skuad mereka habis dihajar oleh permainan keras Billy Bremner dan kawan-kawan. Hampir setengah pemain Derby mengalami cedera serius. Menghadapi Juventus di leg kedua European League, Derby terpaksa menurunkan para pemain cadangan dan harus kalah agregat 3-1. Dalam satu interview, Brian melimpahkan kesalahan pada direksi klub yang dinilai tak memberikan apa yang dia butuhkan. Hal itu membuat Peter Taylor shock dan terkena serangan jantung hingga harus dirawat di rumah sakit. Brian kembali ambil tindakan yang bikin tensi Peter naik. Dia tiba-tiba telah mengirimkan surat pernyataan mengundurkan diri pada pihak direksi klub, yang mana ia hanya bermaksud menggertak pihak board direksi agar membela dirinya dan menyingkirkan bos klub Sam Lawson. Tapi yang ada malah kebalikannya, board direksi justru mengabulkan pengunduran diri Brian dengan sangat mudah. Pihak direksi diam-diam juga sudah terlalu muak dengan arogansi Brian Clough. Protes dari supporter agar Brian tetap stay di Derby juga nggak berpengaruh pada pendirian bos klub itu. Makin parah lagi saat Derby County memanggil mantan pemain mereka Dave McKay yang akan menggantikan Brian dalam posisi kepelatihan. Balik lagi ke tahun 74, karena Leeds mengalami awal musim yang buruk, Brian lakukan transfer 3 pemain lagi yang 2 diantaranya adalah mantan anak asuhnya di Derby, John O'Hare dan John McGovern. Keputusan itu menuai protes pemain lama karena dianggap buang-buang duit, dan Brian tidak melakukan apa yang biasa dilakukan Don Revie, termasuk mereview kekuatan calon lawan. Saat itu mereka akan melawan KPR di laga berikutnya. Brian emosi karena lagi-lagi ia dibanding-bandingkan dengan pelatih Leeds sebelumnya. Pertandingan lawan KPR berakhir dengan skor 0-1. Kita mundur 1 tahun lagi ke tahun 1973 setelah Brian out dari Derby County. Duet Brian Peter dipinang klub divisi 3 yaitu Brighton. Brian sebetulnya agak males, namun Peter yang baru pulang perawatan ingin sejenak menenangkan diri di klub pinggiran kota yang adem. Dan ternyata klub kecil ini berani menawarkan gaji fantastis pada Brian setara dengan klub champion Premier League. Merapatlah sementara pasangan manajerial itu, hingga suatu hari tersiar kabar bahwa Don Revie akan dipercaya sebagai pelatih timnas Inggris. Datanglah perwakilan Leeds United yang membawa pesan pihak direksi klub untuk meminang Brian Clough sebagai pelatih pengganti Don Revie. Brian mengajak Peter bergabung, namun Peter ragu karena ini Leeds United, musuh bebuyutan mereka selama ini. Apalagi Brian dan Peter belum memberikan banyak kontribusi kepada klub Brighton yang menggajinya secara fantastis. Terjadilah pertengkaran di antara kedua sahabat itu. Peter memilih stay di Brighton dan Brian terbang ke markas Leeds untuk memenuhi ambisinya. Selesai kita bahas masa lalu Brian, kita balik lagi ke 1974, pertandingan kelima Leeds United. Mereka akan menghadapi Luton Town, klub papan bawah yang baru promosi ke divisi 1.
Pertandingan itu malah dijadikan ajang penghakiman oleh para supporter. Mereka menuntut Brian dan John McGovern, ex pemain Derby, untuk pergi saja dari klub. Sepanjang laga, Chen supporter terus memuji Don Revie yang hadir menonton. Leeds kalah memalukan dengan skor 0-1. Selepas pertandingan, Brian langsung dicegat direksi klub, memintanya hadir di ruangan pemain. Pihak direksi menanyakan kondisi klub yang seperti tak ada chemistry antara pemain dan manajer. Lama berunding, pihak direksi akhirnya ambil langkah tegas memecat Brian Clough, diperkuat oleh saran Billy Bremer sebagai kapten tim. Momen itu mengundang perhatian media. Brian pun langsung diundang ke acara Yorkshire Television untuk melakukan wawancara. Tanpa diketahui Brian, ternyata pihak TV juga mengundang Don Revie, sosok pelatih paling dia benci. Episode ini menjadi talk show paling canggung yang pernah terjadi. Brian mengawalinya dengan membela diri bahwa ia hanya diberikan waktu sebentar menangani Leeds. Don Revie menyalahkan statement-statement Brian tempo hari yang membuat tim akhirnya tidak harmonis. Brian menepisnya. Dia bilang bahwa semua kritikannya memang benar. Leeds di bawah Revie sangat buruk dalam urusan disiplin, serta menganggap Revie kurang hangat dengan pemain. Perdebatan itu terjadi sangat alot dan Brian menantangnya untuk membuktikan 5 tahun ke depan. Merasa makin terpojokan, Brian mulai introspeksi diri. Pertama yang ia lakukan, ia harus memperbaiki kembali hubungannya dengan Peter Taylor. Brian dan kedua anaknya mendatangi Peter di pinggiran pantai kota Brighton. Setelah Brian menemui Peter nggak langsung memaafkan Brian. Dia harus berlutut dulu untuk meminta rujuk. Setelah melihat keseriusan Brian, Peter pun akhirnya luluh juga dan berubah sikap menjadi lebih cair. Kedua sahabat itu pun kembali bersatu. Seiring berjalannya waktu, Don Revie meredup di timnas Inggris, bahkan harus terlibat kasus penyalahgunaan uang dengan pihak Uni Emirat Arab. Sementara Brian dan Pete pada tahun 75 datang ke Nottingham Forest, menjadikan klub kuda hitam itu juara 1 Liga Inggris tahun 78 dan 2 kali Liga Champion Eropa tahun 79 dan 80. Rekor yang belum terpecahkan oleh tim Inggris manapun hingga saat ini. Oke, seperti itu saja ceritanya ya lur. Semoga video ini bisa bermanfaat, entah itu sebagai motivasi hidup atau pemantik Anda untuk berjuang meraih kesuksesan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya.